Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi. Dan selamat datang kembali juga di segmen Red Talk. Bagi kalian yang belum nonton video perdana segmen Red Talk, gue saranin kalian nonton dulu. Karena di sana gue bener-bener ngejelasin tentang konsep segmen Red Talk ini, kenapa segmen Red Talk ini dibuat, alasan dan tujuannya segala macam itu gue jelasin di sana. Jadi gue saranin kalian tonton dulu biar kalian benar-benar paham dengan segmen Red Talk ini. Jadi jika kalian bertanya tentang ini itu, gue percaya jawabannya udah ada di video kemarin. Dan ya setelah itu juga di sana gue juga sedikit ngejelasin tentang mungkin sejarah review ini sendiri juga gitu. Jadi ya gue saranin kalian tonton dulu lah, gue paling kasih linknya biar kalian bisa enak aja gitu. Tapi oke lah. Jadi di video kali ini apa sih yang mau kita obrolin? Jadi di video kali ini kita bakal ngobrol santai aja. Jadi kita bakal ngebahas tentang Love Revolution. Buat kalian mungkin subscriber channel Review Hoshi pasti sudah tahu lah ya tentang Love Revolution itu apa. Karena mungkin mayoritas dari kalian yang subscribe adalah kalian juga yang nungguin video Love Revolution gua gitu. Makanya gue percaya nggak usah dijelasin lagi lah ya Love Revolution itu apa. Tapi oke lah, buat sedikit formalitas aja. Jadi Love Revolution itu tuh komik Korea yang berbasis di webtoon. Kalau nggak salah nama autornya itu tuh 232 atau gimana gitu. Dan sinopsis ceritanya itu tuh menceritakan tentang seorang remaja pria dan seorang remaja perempuan bernama Gong Ju-young dan Wang Jarim. Yang intinya mereka itu tuh kayak punya dua sifat yang apa ya, bisa dibilang kebalik gitulah. Kayak yang harusnya si cowoknya itu tuh sifatnya kayak cowok tapi malah kayak cewek gitu. Gimana ya ngejelasinnya ya? Intinya si cowok, si Gong Ju-young itu tuh justru merepresentasikan sifat-sifat cewek dalam hubungan gitu. Kayak yang paling mikirin tentang hari-hari penting dalam hubungan, yang paling kayak terlalu itulah, kayak lu ngerti lah ya, kayak cewek dalam hubungan kebanyakan seperti apa. Jadi bukan semua ya, gue nggak mau memukul rata, mayoritas kayak gitu. Sebaliknya, cewek Wang Jarim justru dia merepresentasikan cowok dalam suatu hubungan yang kayak ya udah cuek aja gitu, kayak nggak terlalu mentingin kayak hari anniversary hubungan mereka, dan kayak ya udah sekedar ngejalanin aja. Tapi kan nggak semua cowok sifatnya dingin juga kan. Jadi gue nggak mau memukul rata, ini cuma kayak representasi umum aja gitu. Jadi kurang lebih gitulah ya premis dari cerita Love Revolution ini. Seru lah gitu. Mereka kayak menjalani hubungan yang satu ngejar, yang satu cuek gitu. Kayak seru lah, tapi perlahan demi perlahan setelah banyak hal yang mereka lewati, keduanya akhirnya bisa sama-sama saling mencintai satu sama lain. Jadi ya kayak gitulah ya. Kalian harus baca sendiri lah biar kalian bisa nikmatin ceritanya sendiri. Kalau gue ngejelasin kayak gini doang mungkin kayak apa sih ceritanya, umum banget, mainstream banget gitu. Jadi kalian tonton, baca aja sendiri. Tonton juga bisa, karena buat kalian yang belum tahu, Love Revolution itu juga udah diadaptasi jadi drama live action ya. Jadi yang meranin itu ya orang nyata gitu, tapi ceritanya sama yang di komik gitu. Adalah sedikit-sedikit yang beda lah. Nah oke, gue bakal ngejelasin tentang gua yang kenal Love Revolution itu pertama dari apa gitu, dari apa dan kayak bagaimana lah ceritanya gitu, hingga sampai sekarang gua kenal Love Revolution. Jadi pertama kali gua kenal itu tuh jadi ada bulan Ramadan, tapi gua lupa tuh bulan Ramadannya tuh tahun lalu, nggak mungkin tahun ini ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gue lupa. Jadi intinya di bulan Ramadan itu yang namanya orang kan pas lagi puasa kan pasti kayak mikirin kan kayak gimana sih caranya menghabiskan waktu biar cepet-cepet nemu jam buka gitu. Jadi biar kita nggak kerasa sama puasa yang kita lalui gitu. Makanya gue mikir kan, gue puter otak gitu, apa gue cari film yang bisa gue maratonin ya, atau kayak gue apa ya gitu, cari kesibukan intinya. Akhirnya gue kepikiran kayak ya udahlah baca komik aja gitu. Toh baca komik kan tinggal baca doang gitu kan ya, effortnya pun kecil gitu. Jadi nggak usah capek juga gitu. Buat tiduran juga enak kan nikmatin komik gitu. Jadi akhirnya gue cari lah ya di webtoon gitu, gue cari, dan mindset awal yang gue tetapin itu tuh gue mau cari komik yang episode lengkap, atau bisa dibilang komik yang udah tamat gitu. Karena kan kalau udah tamat kita nggak usah nungguin episode lagi kan, karena ya udah tamat kan. Jadi kayak ya udah nggak nanggung gitu. Makanya gue cari yang episode udah tamat. Tapi kebanyakan episode lengkap itu yang udah tamat komiknya itu tuh gue udah tahu ceritanya kurang lebih ya. Mayoritas itu gue udah tahu, atau ya beberapa gue nggak tertarik karena kebanyakan komik yang udah tamat ya itu tuh antara slice of life, komedi, atau horor. Itu aja, antara itu aja genrenya. Makanya kayak ya udahlah gue nyerah aja. Jadi gue cari episode yang oke lah masih jalan, masih ongoing gitu komiknya. Cuma
komiknya itu tuh udah jalan cukup panjang gitu. Jadi udah ada nyentuh episode ratusan lah gitu kan. Perhitungan gue kayak gitu. Nah akhirnya nemulah Love Revolution. Dan Love Revolution pas gue baca itu udah ada di episode 300-an. Tapi kebetulan pada saat itu komiknya lagi hiatus. Makanya gue pikir kayak ya udah tunggu apa lagi kan. Komiknya episodenya udah banyak nih, bisa buat maraton. Dan toh hiatus juga. Jadi ya bakal stuck sampai situ gitu. Ya udah gue kasarnya mah kayak balap-balapan gitulah. Nah akhirnya gue putusin buat ngebaca Love Revolution di bulan puasa itu sambil nungguin buka puasa. Dan ternyata memang komiknya seru. Tapi ada sedikit fun fact ya, fun fact aja nih. Jadi gue pertama kali kenal Love Revolution itu tuh bukan pada saat bulan Ramadan itu. Sebelumnya lagi gue udah kenal komik Love Revolution. Tapi gue cuma baca satu episode doang, episode pertamanya. Dan setelah itu udah, gue pikir kayak komik apaan sih ini, kayak gini doang ceritanya. Secara art style gambar biasa aja, secara cerita pun kayaknya gak jelas gitu, absurd gitu. Itu yang awalnya gue pikirin pas ngebaca Love Revolution untuk pertama kali. Dan kalian mungkin pasti bertanya, lah terus gimana, alasan apa gitu yang membuat lu kembali membaca Love Revolution dan justru malah ketagihan, padahal pertama kali lu baca lu ngomong ini komik yang absurd gitu. Jadi ya satu, gue pikir kayak gue nggak bisa menilai suatu cerita dari hanya satu episode doang gitu. Menurut gue paling enggak ya 10 episode lah kalau komik ya. Kalau misalkan kayak anime atau serial-serial itu menurut gue 3 episode itu tuh paling ideal. Tapi balik lagi ke kalian juga, karena kan setiap cerita beda-beda ya. Ada cerita yang tempo ceritanya tuh lambat banget, ada yang justru cepet banget gitu. Ada yang kayak dari episode 1 udah sangat menarik, tapi ada juga beberapa cerita yang kayak lu harus nikmatin at least 3 episode lebih biar lu bisa kenal sama ceritanya gitu. Kan banyak kan, jadi gue pikir kayak ya udahlah, gue baca 10 episode dulu nih Love Revolution, baru gue nilai lanjut atau enggak. Akhirnya gue baca sampai 10-an lebih, dan ya ternyata ceritanya bagus gitu. Dan salah satu faktor yang mendukung gue untuk membaca Love Revolution lagi adalah karena di cover komiknya itu ada Wang Jarim. Jujur ini mah subjektif ya, karena gue sendiri emang selera cewek gue tuh yang mirip-mirip sama Wang Jarim, kayak rambut pendek dan kelihatan mukanya tuh agak-agak jutek gitu. Jadi makanya gue kayak oke lah, gue gas aja nih. Toh gue juga nggak ada kegiatan dan kesibukan, makanya gue baca aja Love Revolution. Dan ternyata ya seru aja gitu. Akhirnya udah nggak kerasa gue ada puluhan ngebaca Love Revolution ini, maksudnya puluhan episode ya. Dan ya udah emang seru gitu komiknya. Memang cuma menceritakan tentang kehidupan sekolah pada umumnya aja gitu, kehidupan anak Korea sekolahan gitu, remaja-remajanya. Cuma seru aja karena karakternya banyak dan pendalaman karakternya itu juga lucu-lucu gitu. Dan jokes, sense of jokes yang dibawa sama si autornya juga jujur itu pas banget sama gue lah. Kayak mungkin jokes-jokesnya tuh receh-receh gitu, terus kayak ya gitu-gitu doang, tapi menurut gue ini emang lucu lah gitu. Kayak nggak banyak juga kan kayak komik-komik yang genrenya romance sama komedi, tapi mensajikan komedinya itu tuh kayak Love Revolution ini. Kalian pasti paham lah ya kalau kalian udah baca komik Love Revolution gitu, kayak jokesnya itu tuh lucu-lucu dan kayak nggak hanya cuma sepintas-sepintas doang gitu, tapi emang bener-bener niat banget ya autornya. Makanya gue pikir kayak ini komik lumayan menarik lah ya. Terus lah gue baca tanpa sadar ya udah ratusan aja gue baca gitu. Dan akhirnya selesai itu artinya udah ada di 300-an. Dan kebetulan aja gue inget banget pas gue ngebaca di episode 300-an hiatusnya itu tuh berhenti, lanjut lagi tuh si autornya tuh. Ya udah, disinilah kita sekarang. Dan akhirnya seperti yang kalian tahu juga kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, gue akhirnya memutuskan untuk membuat channel YouTube review. Dan gue mikir kan kayak konten apa yang mau gue buat gitu, berdasarkan keresahan sendiri juga gitu. Yang lagi gue nikmatin kebetulan pada saat itu ya komik Love Revolution. Makanya gue mikir kenapa enggak sekalian gue buat konten Love Revolution aja gitu kan. Toh gue juga emang lagi ngebacain komiknya juga gitu. Jadi kebetulan aja. Dan ternyata berawal dari hanya kebetulan itu juga bisa dibilang jadi berkah juga lah ya untuk channel Review Hoshi ini. Nah disitulah kenapa gue bilang channel Review Hoshi ini tuh bisa dibilang banyak dibantu sama komik Love Revolution. Jadi komik Love Revolution itu tuh punya dampak yang besar lah untuk apa ya, bisa dibilang perkembangan channel ini. Jadi gue sih cuma bisa berterima kasih aja ya sama Love Revolution gitu. Kayak gue ya asal aja gitu, iseng aja buat konten Love Revolution, review komik Love Revolution itu ya dasarnya mah ya cuma iseng aja. Dan ternyata gue inget banget di video kedua channel ini itu sama nge-review Love Revolution episode berapa gitu yang thumbnailnya ada muka Kyungwoo, itu banyak banget yang nonton ya. Walaupun kalau kalian bandingin sama YouTuber besar ya nggak banyak, cuma berapa doang gitu. Cuma
gue bersyukur banget lah gitu. Ada yang nonton loh ternyata channel ini, dan ya itu berkat Love Revolution juga. Dan ya udah keterusan aja, gue buat terus gitu video review Love Revolution, dan tanpa sadar itu udah jadi kewajiban per minggu channel ini gitu. Kalau nggak ada ngupload kalau nggak ngupload video Love Revolution kayak kurang aja gitu channel ini. Jadi ya itu dia, akhirnya Love Revolution udah jadi bagian dari channel ini. Kayak channel ini ya itu seperti yang gue bilang tadi, kalau nggak nge-update Love Revolution kayak kurang lengkap aja gitu. Bukan hanya di YouTube ya, tapi di Instagram juga gue sering banget buat postingan-postingan yang ada hubungannya sama Love Revolution. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih bagaimana gue kenal Love Revolution dan bagaimana dampak Love Revolution terhadap channel ini gitu. Nah, buat kalian nih, kalau kalian ada cerita-cerita kayak mungkin gimana kalian pertama kali kenal Love Revolution, pendapat kalian sama komik ini, alasan-alasan kalian lah, simple aja gitu. Dan mungkin bisa juga kalian komen tentang bagaimana kalian juga pertama kali kenal channel ini. Gua saranin kalian langsung komen aja gitu, nggak apa-apa. Karena ya namanya aja channel Retalk kan gitu. Kita ngobrol santai aja, kita diskusi aja di kolom komen di bawah gitu. Oke viewers, kayaknya kurang lebih seperti itu aja deh untuk Retalk kali ini. Oke viewers, see you to the next week atau see you to the next video. Goodbye.